Salam dalam kasih Tuhan Yesus, dan selamat mengikuti kebaktian online GKP Jemaat Bandung. Saat ini kita masih diliputi dengan keprihatinan bersama menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Namun kita semua ingat akan ungkapan bahwa burung pipit yang tidak bekerja dan tidak mencari makan pun tetap Allah perhatikan. Apalagi kita. Mari kita datang kepada Dia dengan kesungguhan hati, dengan menyerukan pujian dan pengagungan, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat terkasih, menjadi seorang yang taat tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa dikatakan berat karena setiap hari kita juga harus terus bergumul dengan kedagingan kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 mengingatkan kita, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Oleh karena itu, menjelang peringatan HPI GKP, saat ini kita diajak untuk senantiasa taat kepada Allah, Sang Tuhan. Khususnya dalam mewartakan Injil di tanah Jawa bagian Barat. Sehingga melalui ketaatan itu, kita dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan kasih Sang Tuhan dan menjalani kehidupan secara bersama dalam keberagaman. Mari kita naikkan pujian NKB 73 bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar.
damai benar, kasih besar. Bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dalam Kristus engkau telah diampuni." Mari kita naikkan pujian Kidung Kapugahan 39 bait 1 dan 4. Sim abdi hayang pisan. Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti, nu langkung karunyaan sarta sare budi, abdi tacan sarua relam pasok salah, Gusti mugi nulungan maparin berkah. Aduh abdi acan sarua jeung Gusti, da kabeh lalampahan jauh tina suci, daparin si kurnia nun Gusti nulungan, mugi abdi sampurna hate beresihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam kebaktian secara daring saat ini pada tanggal 5 Juli 2020, dan pada saat ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 24 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan memohon supaya Roh Kudus berkenan untuk dapat memampukan kita supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan tersebut. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur hari demi hari Engkau senantiasa menjagai kami, senantiasa mendampingi kami, bahkan sampai dengan saat ini kami dipertemukan kembali melalui kebaktian minggu secara daring, secara online, dan kami percaya semuanya hanya karena berkat dari Tuhan saja. Dan pada saat ini kembali kami hendak merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami senantiasa dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan tersebut. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Firman hidup itu kami memohon dan berdoa. Amin. Kejadian 24
ayat 35 sampai dengan 38. Kejadian 24 ayat 35 sampai dengan 38 saya bacakan bagi kita sekalian. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bersedia untuk dapat membaca, mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan memberlakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tadi telah membaca bagian dari Kejadian 24 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Namun sebetulnya bacaan kita sebaiknya dibaca dari mulai ayat 1 sampai dengan selesai, yaitu keseluruhan pasal dari ayat 24. Kisah ini merupakan sebuah cerita yang memang harus dipahami dari sejak awal. Karena kalau kita hanya membaca bagian yang tadi saya bacakan, kita tidak tahu apa cerita di balik kisah tersebut. Karena itu saya kisahkan secara sederhana. Abraham memiliki seorang hamba yang dikenal sebagai hamba yang paling tua dalam ayatnya yang kedua, pasal 24. Walaupun memang narator tidak memberitahu siapa hamba yang paling tua itu, namun jelas bahwa hamba itu adalah Eliezer. Kita mendapatkan rujukan pada Kejadian 15 ayatnya yang kedua. Eliezer adalah orang Damsyik. Eliezer dikatakan sebagai hamba yang paling tua karena memang dia adalah hamba utama dari Abraham. Abraham mempercayakan semua kuasa atas kepunyaannya kepada dia. Kejadian 24 ayatnya yang kedua. Bahkan Eliezer ini adalah hamba yang akan menjadi ahli waris atas rumah Abraham jikalau Abraham mati dan tidak memiliki keturunan. Itu Kejadian 15 ayat 2. Namun hal itu tidak menjadi kenyataan karena Abraham akhirnya mendapatkan anak, yakni Ismail dan Ishak. Eliezer sebagai hamba kepercayaan Abraham diberi tugas yang sangat berat menurut pandangan saya, yakni mencarikan seorang istri bagi Ishak, anak Abraham. Kenapa dikatakan berat? Karena masa depan bangsa Israel melalui Ishak sebagai bapak leluhur ditentukan juga melalui peran dari Eliezer ini. Eliezer disumpah oleh Abraham yang sudah tua itu untuk mencarikan istri bagi Ishak. Abraham perlu meminta sumpah dari Eliezer karena Abraham menghendaki Ishak beristrikan seorang perempuan yang berasal dari keluarganya sendiri. Abraham tidak mau Ishak beristrikan dari bangsa Kanaan di ayat yang ketiga pasal 24. Dan Eliezer sebetulnya ragu. Apakah mungkin bisa membawa seorang perempuan secara tiba-tiba gitu ya. Lalu dari negeri asal Abraham itu dibawa ke Kanaan untuk dikawinkan. Eliezer ragu. Sehingga ia meminta kepada Abraham supaya Ishak ikut pergi dengannya. Namun Abraham melarangnya dengan keras di ayatnya yang ke-6, pasal 24. Singkat cerita, pergilah Eliezer ke kampung halaman Abraham. Dia tiba di kota Nahor. Kita ada
ada tersebut di ayat 10. Di situ ia berdoa meminta tanda kepada Tuhan, tahu bahwa itu adalah waktu bagi para anak perempuan mengambil air. Seandainya ada seorang gadis yang ketika Eliezer meminta air untuk minum, lalu ada gadis itu memberikan air minum, bahkan memberikan unta-unta minum Eliezer, maka dialah perempuan itu. Dan ternyata ketika ia melihat Ribka, maka ia meminta air, ia meminta kepada Ribka persis seperti yang ia mintakan kepada Tuhan sebagai tanda. Dan ternyata Ribka memang anak dari keluarga Abraham, anak Betuel, cucu Nahor, di mana Nahor adalah saudara Abraham. Jadi berhasillah misi Eliezer. Dia dapat menuntaskan tugasnya dengan membawa Ribka ke Kanaan, dan akhirnya Ribka pun menjadi istri Ishak. Begitu kisahnya Bapak Ibu dalam pasal 24 kalau kita baca secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini tentu kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Pelajaran yang sangat berharga. Sesuai dengan tema kita, yaitu ketaatan melakukan perintah Sang Tuan. Maka pelajaran berharga pertama adalah mengenai ketaatan. Eliezer taat menjalankan tugas yang diperintahkan tuannya, yaitu Abraham, kepadanya. Walaupun tugasnya tersebut terbilang tugas yang cukup sulit, namun ia tetap menjalankannya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kepercayaan Abraham sendiri kepada Eliezer yang menjadikannya sebagai hamba yang paling utama di antara semua hamba Abraham lainnya. Sehingga Eliezer membayar kepercayaan tersebut dengan ketaatannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Sikap taat bukan hanya tentang menjalankan tugas belaka dan selesai menjalankannya. Tapi sikap taat memberi arti bahwa kita harus lebih mengutamakan kepentingan Tuhan kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Jika kita taat kepada Tuhan, maka kita harus lebih mengutamakan maksud Tuhan daripada maksud dari diri kita sendiri. Kita mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Itulah ketaatan. Dalam ketaatan kita akan mengorbankan pemikiran-pemikiran kita. Demi apa? Demi sebetulnya pemikiran Tuhan atau kehendak Tuhan. Sama seperti Eliezer. Dia berpikir untuk membawa Ishak ke kampung halaman Abraham. Karena dia tidak yakin bisa membawa seorang perempuan ujuk-ujuk dibawa ke Kanaan untuk dijadikan istri bagi Ishak. Dia tidak yakin, jangan-jangan perempuan itu tidak mau. Maka dari itu dia berpikir, bawa saja Ishak. Sekaligus sebagai saksi bahwa benar apa yang ditugaskan Abraham kepada Eliezer. Itu pikiran Eliezer. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Abraham menolak. Abraham sangat menolak. Abraham melarang. Jangan sampai Ishak dibawa ke kampung halaman Abraham. Dan Eliezer taat. Maka dari itu jika kita seorang yang taat, maka kita akan lebih mendengarkan suara Tuhan kita. Maka kita akan lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara kita sendiri. Sekarang mari kita berefleksi. Jangan-jangan dalam kehidupan dan pengambilan setiap keputusan kita lebih dominan pikiran kita atau pikiran Tuhan. Lebih dominan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Lebih dominan apa yang lebih baik menurut kita atau menurut Tuhan. Contoh dalam hal berbuat baik dan mengasihi sebagai perintah Tuhan atas kita. Jika Tuhan ingin kita berbuat baik dan mengasihi, maka tentu lakukan itu.
Jika kita sebagai seorang yang taat. Jangan ketaatan kita dihalang-halangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang seolah demi kebaikan Tuhan, padahal demi kebaikan diri kita sendiri. Jangan sampai kehendak Tuhan direduksi oleh pemikiran kita sendiri, sehingga perbuatan baik dan kasih yang menjadi kehendak Tuhan malah tidak terlaksana. Entah dengan alasan atau pertimbangan ini dan itu. Di mana ketaatan kita jika kita masih lebih mengutamakan kepentingan diri kita daripada kepentingan Tuhan? Ketaatan itu membutuhkan pengorbanan dengan tidak mempertanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Karena tentu Tuhan tahu apa yang menjadi kehendaknya tersebut bagi diri kita. Walaupun tentu dalam pandangan kita sulit untuk kita melakukannya, ketaatan tentu akan mengupayakannya supaya maksud dan tujuan Tuhan itu dapat tercapai oleh kita sebagai alat Tuhan. Sedikit saja kita mempertanyakan perintah Tuhan, maka disitulah celah ketidaktaatan sebetulnya muncul dalam diri kita. Itu yang pertama, pelajaran pertama tentang ketaatan. Pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah dapat dipercaya dalam menjalankan tugas. Kepercayaan Abraham terhadap Eliezer tidak disia-siakan oleh Eliezer. Dengan kondisi Abraham yang sudah tua, bisa saja sebetulnya Eliezer melakukan tipu daya dengan mencari perempuan Kanaan bagi Ishak. Gak perlu dia repot-repot pergi ke kampung halaman Abraham. Bisa saja Eliezer bersekongkol dengan perempuan Kanaan dengan mengaku sebagai salah satu dari keturunan dari saudara Abraham itu. Apakah itu mungkin? Tentu saja, sangat dimungkinkan. Ingat ketika Yakub bersekongkol dengan Ribka, ibunya, supaya Yakub mendapat hak kesulungan dengan cara mengaku sebagai Esau. Mungkin kita ingat itu. Persekongkolan terjadi di sana. Tapi Eliezer tidak sedikit pun berpikir tentang hal itu. Karena apa? Karena dia dapat dipercaya oleh Abraham. Mendapatkan predikat sebagai orang yang dapat dipercaya tidak hanya dengan 1 atau 2 kali melaksanakan sebuah perintah berhasil. Namun pasti berkali-kali dan terus menerus. Karena itu untuk dapat dipercaya seseorang akan berupaya dengan semaksimal mungkin, bahkan bila perlu berkorban diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Artinya dia tidak main-main dengan tugas yang diembannya tersebut. Sehingga tuannya pun akan memberikan kepercayaan yang penuh atas dia. Seperti dalam kisah talenta. Bagi mereka yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dari tuannya, maka dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Matius 25 ayat 21. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dalam kisah ini adalah tentang semangat, bahkan fokus dalam menyelesaikan tugas. Eliezer mengarahkan pandangnya pada tugasnya dengan fokus. Dia tidak melenceng sama sekali. Ketika tujuannya adalah kampung halaman Abraham, maka kesanalah dia berjalan. Walaupun kita tidak membaca dalam teks bacaan kita atau dari mulai ayat 1 sampai dengan selesai dari pasal 24 itu, dalam perjalanan bisa jadi ia mendapatkan hambatan-hambatan. Tapi teks berbicara bahwa ia fokus pada tugasnya. Ia menyelesaikan tugasnya. Ini pun menjadi pembelajaran bagi kita dalam setiap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita sebagai hamba ataupun sebagai sahabat bagi Tuhan. Semangat dan fokus jangan sampai kendor dalam mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kalanya godaan, ngagupayan, tikenca, tikatuhu, titukang. Untuk kita jadi melenceng kemana-mana. Namun justru yang harus dilakukan adalah
arahkan pandang kita pada tujuan dan perintah Tuhan. Semangat melakukannya dan fokus dalam mengerjakannya. Pelajaran yang keempat yang bisa dapat kita petik adalah memohon pertolongan dari Tuhan. Eliezer walaupun memiliki semangat, ketaatan dan fokus dalam menjalankan tugasnya, dia tetap memohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Dia mencari tanda dari Tuhan melalui hal yang sangat logis dan etis. Apa yang logis dan etis itu? Meminta minum untuknya dan untuk unta-untanya. Itu yang dilakukan Eliezer. Maka dari itu saya menyarankan untuk kita membacanya secara penuh kisah ini. Dia meminta tanda kepada Tuhan. Minta minum kepada anak perempuan yang pada saat itu memang pada waktu untuk mengambil air. Jika anak perempuan atau anak gadis itu yang memberikannya kepada dia dan juga kepada unta-untanya, itulah calon istri bagi Ishak. Jadi sesuatu yang logis. Dia tidak meminta kepada Tuhan melalui cara yang mistis, di luar nalar pikiran manusia, tapi yang sederhana, yang logis di mana ia dapat segera mengetahuinya. Dan ini merupakan hal yang baik bagi kita, juga bagi setiap doa kita, yaitu meminta Tuhan bekerja melalui hal yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Tidak harus selalu dengan hal yang supranatural sehingga kita jadi tercengang-cengang. Tidak. Jangan batasi Tuhan untuk selalu bekerja dalam hal yang dapat kita jangkau. Jangan atur Tuhan untuk dapat memuaskan keinginan-keinginan kita dengan cara dan pandang kita. Ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, bebaskan Tuhan untuk bekerja melalui hal yang dapat kita pikirkan dan bayangkan ataupun juga tidak. Bebaskan. Disitulah sebetulnya kita sedang berdoa dan memohon sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai pihak yang mengatur. Maka dari itu, pembelajaran yang terakhir sesuatu hal yang sangat baik, yaitu memohon pertolongan dari Tuhan melalui hal yang mungkin sederhana, yang dapat kita jangkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita menghayati secara sungguh-sungguh akan ketaatan kita di hadapan Tuhan kita. Dan hendaknya ketaatan kita pun dalam melaksanakan tugas dan perintah Tuhan juga dilandasi oleh ketulusan hati, bukan oleh keterpaksaan. Ingatlah penyertaan Allah mengenai dirinya kepada kita umumnya dipengaruhi oleh karakter kita, salah satunya ketaatan kita, bukan oleh karakter Allah. Dan untuk menutup renungan kita ini, saya ingin mengutip pernyataan Oswald Chambers, seorang pendeta Skotlandia. Dia pernah berkata, bukan penelaahan atau studi yang mendatangkan pengertian kepada Anda, melainkan ketaatan Anda. Karena ketaatan akan membuka sorga dan kebenaran terdalam mengenai Allah. Dan seketika itu juga, itu menjadi milik Anda. Taatlah kepada Tuhan supaya kita dapat merasakan bentuk pengasihan dan pengasuhan Tuhan. Amin.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama-sama saat ini untuk dapat menyatakan setiap doa-doa kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur kami diingatkan kembali mengenai sebuah ketaatan ya Tuhan. Ketaatan Eliezer terhadap tuannya, dan baiklah kami saat ini berefleksi akan sebuah ketaatan kami sebagai umat di hadapan Tuhan sehingga kami pun memiliki ketaatan itu terhadap Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang tentunya sebagai refleksi kami mengenai ketaatan itu. Salah satunya kami juga harus taat untuk senantiasa menjaga diri dan menjaga orang lain. Sehingga di dalam masa-masa pandemik ini kami bisa taat untuk diam di rumah, keluar tetap menggunakan masker atau face shield, rajin mencuci tangan dan seterusnya. Karena ketaatan itu bisa membawa kami pada sebuah kehidupan dan kami bisa merasakan bahwa sebetulnya kehidupan itu pun adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas diri kami masing-masing. Saat ini kami hendak membawa saudara-saudari kami ya Tuhan, kami teringat akan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa Engkau bukan hanya berkenan untuk melawat tetapi merawat dan memberikan pengasihan melalui kesembuhan atas mereka. Kami percaya Engkau bekerja merenda tubuh saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit ini, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, sehingga mereka dapat pulih seperti sedia kala. Atau setidaknya Tuhan berkenan untuk dapat menguatkan mereka ketika mereka mengalami rasa-rasa sakit tersebut,
di dalam hidupnya. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap mereka yang berduka cita, mereka yang ditinggal, meninggal oleh orang-orang yang dikasihi. Sampai ketika kebaktian rekaman ini dibuat, setidaknya ada 3 orang saudara-saudari kami yang terbaru yang telah Tuhan panggil. Ibu Silvi, Ibu Umi, Bapak Christian, dan tentu keluarga-keluarga tersebut mengalami duka lara, mengalami kesedihan teramat sangat, sehingga membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dan oleh karena itu kami memohon, berkenanlah Tuhan untuk dapat menghibur keluarga per keluarga tersebut. Bahkan Tuhan memampukan kami sebagai bagian dari persekutuan untuk dapat ada bersama-sama dengan mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang tentunya berbahagia bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia dalam hidup mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka, supaya mereka pun dapat merasakan cinta kasih Tuhan itu nyata melalui pertambahan usia hari demi hari sampai dengan tahun demi tahun. Dan Tuhan berkenan untuk mendampingi perjalanan hidup yang juga Tuhan percayakan atas mereka. Juga kami saat ini ingin berdoa bagi kehidupan pemerintah negara kami, pemimpin negara kami yang sampai dengan saat ini masih terus bergumul dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Dari hari ke hari pertambahannya justru semakin meningkat. Bahkan beberapa hari sebelum bulan Juni berakhir, setiap hari pertambahannya melebihi dari 1.000 kasus. Ya Tuhan, kami memohon peran serta Tuhan atas para pemimpin bangsa ini, peran serta Tuhan bagi rakyat Indonesia, orang-orang yang sampai dengan saat ini mungkin masih menganggap bahwa penyebaran virus corona ini merupakan hal yang sepele. Kami memohon Tuhan mengetuk pintu hati mereka supaya mereka sungguh-sungguh bukan hanya menjaga diri, tetapi justru ketika mereka menjaga diri, mereka juga sedang menjaga keberadaan orang lain yang ada di sekitar mereka. Sehingga penyebaran dari COVID-19 ini bisa dapat ditekan dan kurvanya bisa semakin melandai. Juga kami ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia ataupun Gereja Kristen Pasundan, yang tentunya sudah ada beberapa yang memulai kebaktian secara on-site, secara offline atau ragawi di gedung gereja mereka masing-masing. Dan kami memohon di dalam menjalankan kebaktian-kebaktian tersebut, mereka bisa sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan secara ketat, supaya jangan sampai di dalam kebaktian tersebut terjadi penyebaran COVID-19. Tetapi justru kami sedang ingin menghayati bahwa kebaktian yang kami lakukan kepada Tuhan itu dalam rangka memperjuangkan kehidupan, bukan penderitaan dan kematian. Ya Tuhan, kami juga memohon, berkenanlah Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami yang tidak terucap. Bahkan melalui doa-doa yang ada dalam relung hati kami masing-masing, umat-Mu yang ada di setiap rumah. Dan berkenanlah Tuhan mengabulkannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Inilah doa kami yang hendak kami persatukan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mempersatukan kami melalui doa yang diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita naikkan pujian dari NKB 32A, bait 1 dan 3, atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam sorga dan dunia. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, saat ini kami datang dan berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian dari NKB 200 bait 1 dan 3. Di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sembari memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.